Profil SMAK Santo Mikael Solor dalam proses penegrian SMAK. Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Agama Katolik SMAK adalah satuan pendidikan formal yang setara dengan sekolah menengah atas SMA yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum, serta merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang khas Katolik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik. Dalam perjalanan waktu, SMAK Santo Mikael Solor memberanikan diri mengajukan proposal proses penegrian kepada pihak pemerintah melalui Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari tahun 2019. Hal ini merujuk pada surat keputusan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia nomor DJ Romawi 4 garing HK titik 00 titik 5 garing 103A garing 2013 tentang petunjuk teknis proses penegrian SMAK pada tanggal 29 Juli tahun 2013. Pengajuan proposal proses penegrian SMAK Santo Mikael Solor mendapat sambutan baik dari pihak Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia sambil memberikan isyarat untuk melengkapi data-data pendukung lainnya sembari menantikan verifikasi data dari pihak Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia dan studi kelayakan dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB. Salam ikhlas beramal. Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Agama Katolik SMAK Santo Mikael Solor merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang khas Katolik, berada di bawah naungan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka Yaper Suktim sebagai payung hukumnya dan berada dalam wilayah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia. SMAK Santo Mikael Solor mendapat izinan operasional dari Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia bernomor 292 tahun 2015 tertanggal 19 November 2015. Izin operasional ini dibingkai dengan NPSN bernomor 696-21456 dan NSS bernomor 221-915-22022. SMAK Santo Mikael Solor memiliki visi dan misi sekolah. Adapun visi sekolahnya adalah terwujudnya persekutuan murid Yesus yang beriman, berilmu,
partisipatif, dan liberatif transformatif. Misi sekolah ini di-breakdown ke dalam misi sekolah yang berjumlah 7 butir. Misi pertama, menekankan aspek spiritualitas, iman, harap, dan kasih. Misi kedua, menekankan aspek pendidikan nilai dan budi pekerti luhur. Misi ketiga, menekankan aspek pengetahuan, dalam mana di dalam proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Misi keempat, menekankan aspek moralitas sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi pelbagai tantangan. Misi kelima, menekankan aspek sosial kemasyarakatan, adanya interaksi dan sikap saling berbagi di dalam hidup. Misi keenam, menekankan aspek ketahanan sekolah, adanya regulasi dan kebijakan yang mengarah pada sekolah ramah anak. Misi ketujuh, menekankan aspek misioner, adanya pembebasan dan perubahan menuju habitus baru. Smart Santo Mikael Solor didirikan pada tahun 2015 dalam tahun ajaran 2015-2016 dengan jumlah siswa perdananya berjumlah 40 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 21 orang dan perempuan berjumlah 19 orang. Dalam awal tahun pembelajaran, peserta didik ini diasuh oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang berjumlah 13 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dalam perjalanan waktu, tepatnya pada tahun 2017, Smart Santo Mikael Solor mendapat bantuan dana dari Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar 3.500.000.000 rupiah. Dana ini dipergunakan untuk membangun 3 lokal ruang kelas baru dan 1 lokal ruang kepala sekolah. Pada tahun 2019, Smart Santo Mikael Solor mendapat lagi bantuan dana sebesar 350 juta rupiah. Dana dimaksud dipergunakan untuk membangun ruang guru. Dalam melaksanakan proses pembelajaran pada Smart Santo Mikael Solor, Smart Santo Mikael Solor juga mendapat bantuan operasional pendidikan dari pihak Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga dari komite sekolah. Bantuan operasional pendidikan dari pihak Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia berupa bantuan operasional sekolah, BOS, beasiswa program Indonesia Pintar, dan sarana pendidikan. Bantuan dari pihak komite sekolah berupa iuran komite dan dana pembangunan sekolah. Smart Santo Mikael Solor juga mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, yakni dari anggota DPR RI dan juga dari Beri Kasih. Semuanya ini demi mendukung proses pembelajaran di lembaga pendidikan Smart Santo Mikael Solor. Smart Santo Mikael Solor dalam proses pembelajaran di awal tahun pelajaran 2015-2016 dengan jumlah peserta didiknya 40 orang. Peminatan yang digunakan pada saat itu adalah satu peminatan, yakni peminatan keagamaan,
dengan menggunakan kurikulum 13. Hal ini sesuai dengan tuntutan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 dan Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang penerapan Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bertolak dari peraturan pemerintah dimaksud, Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor DJ-HK-00-5/102A/2013 tentang struktur kurikulum sekolah menengah agama Katolik tertanggal 29 Juli tahun 2013. Pada tahun ajaran 2016-2017, Semak Santo Mikael Solor membuka peminatan baru, yakni peminatan ilmu-ilmu sosial. Dalam tahun ajaran 2017-2018, Semak Santo Mikael Solor membuka peminatan baru, yakni peminatan ilmu bahasa dan budaya. Dengan demikian, Semak Santo Mikael Solor sudah memiliki 3 peminatan, yakni peminatan keagamaan, peminatan ilmu-ilmu sosial, dan peminatan ilmu bahasa dan budaya. Oleh karena tuntutan Saman, maka pada tahun ajaran 2018-2019, Semak Santo Mikael Solor membuka lagi peminatan baru, yakni peminatan matematika dan ilmu alam, sekaligus menutup peminatan keagamaan. Dalam perjalanan selanjutnya, terhitung sejak tahun ajaran 2019-2020, Semak Santo Mikael Solor hanya menggunakan peminatan ilmu-ilmu sosial sampai dengan saat ini. Hal ini disebabkan karena jumlah peserta didik baru semakin berkurang dan tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah rombongan belajar baru. Minimal 20 peserta didik untuk satu rombongan belajar. Dalam perjalanan waktu, negara Republik Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang semakin merebak sehingga mempengaruhi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada unit satuan pendidikan mengalami ketersendatan. Dan untuk menjawab tantangan ini, maka pihak pemerintah mengeluarkan aturan bagi unit satuan pendidikan guna melaksanakan proses pembelajaran dalam kondisi khusus, dan hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum dalam kondisi khusus ini
berlaku sampai dengan tahun ajaran 2021-2022. Dan pada tahun ajaran 2022-2023 diberlakukan implementasi kurikulum 13. Selanjutnya, pada tahun ajaran 2023-2024 mulai diberlakukan kurikulum merdeka sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Berlandaskan pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini, maka mulailah diberlakukan kurikulum merdeka. Pada SMAK Santo Mikael Solor, pemberlakuan kurikulum merdeka ini dimulai pada kelas 10. Tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik dan kependidikan pada SMAK Santo Mikael Solor rata-rata berpendidikan strata 1 S1. Tenaga pendidikan direkrut dilandaskan pada kualifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan mata pelajaran pada masing-masing peminatan yang ada pada SMAK Santo Mikael Solor. Dengan kata lain, perekrutan tenaga pendidikan dan kependidikan berdasarkan kualifikasi akademik dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Pada tahun ajaran 2019-2020, tenaga pendidik yang mengabdi pada unit satuan pendidikan SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 16 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 10 orang. Pada tahun ajaran 2020-2021, tenaga pendidik yang mengabdi pada SMAK Santo Mikael Solor berjumlah tetap 16 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 10 orang. Dalam tahun ajaran 2021-2022, tenaga pendidik yang mengabdi pada SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 17 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 11 orang. Pada tahun ajaran 2022-2023, tenaga pendidik yang mengabdi pada unit satuan pendidikan SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 15 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan berjumlah 8 orang. Dalam tahun ajaran 2023-2024, tenaga pendidik yang mengabdi pada SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 14 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan berjumlah 7 orang. 2. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan pada SMAK Santo Mikael Solor direkrut berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan juga kualifikasi pendidikan rata-rata strata 1. Terhitung sejak tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini, dalam tahun ajaran 2023-2024,
tenaga kependidikan yang berada pada SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 3. Peserta didik. Pada tahun ajaran 2019-2020, jumlah peserta didik secara keseluruhan pada unit Satuan Pendidikan SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 90 orang siswa yang terdiri dari laki-laki 36 orang dan perempuan 54 orang. Pada tahun ajaran 2020-2021, jumlah peserta didik secara keseluruhan pada SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 90 orang yang terdiri dari laki-laki 36 orang dan perempuan berjumlah 54 orang. Dalam tahun ajaran 2021-2022, keseluruhan peserta didik pada unit Satuan Pendidikan SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 73 orang yang terdiri dari laki-laki 29 orang dan perempuan 44 orang. Dalam tahun ajaran 2022-2023, jumlah peserta didik secara keseluruhan pada SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 83 orang yang terdiri dari laki-laki 30 orang dan perempuan 53 orang. Pada tahun ajaran 2023-2024, jumlah peserta didik secara keseluruhan pada SMAK Santo Mikael Solor berjumlah 70 orang yang terdiri dari laki-laki 24 orang dan perempuan 26 orang. Inilah gambaran singkat tentang tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik terhitung mulai dari tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan tahun ajaran 2023-2024. Moderasi beragama. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Tahun toleransi ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk saling menghormati, saling menghargai satu terhadap yang lain. Kita beda tapi sama, kita sama tapi beda. Kita sama sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita beda dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Penguatan akan moderasi beragama ini sangat penting untuk dilakukan di dalam kehidupan bersama, di tengah pluralitas kehidupan beragama, guna meningkatkan kerukunan umat beragama. Itulah sebabnya Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 menegaskan bahwa salah satu penguatan moderasi beragama yakni dengan cara membumikan substansi moderasi beragama dalam sanubari publik melalui kegiatan kultural dan struktural yang produktif dan komunikasi yang efektif.
sehingga pada gilirannya melahirkan perspektif yang sama, yang benar dalam kehidupan beragama. Pengimplementasian akan moderasi beragama ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, dalam wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk juga di dalam lembaga pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk menindaklanjuti akan moderasi beragama ini, maka Lembaga Pendidikan SMAK Santo Mikael Solor juga melakukan pelbagai kegiatan sebagai pengimplementasian akan moderasi beragama. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan dialog interaktif dengan Pondok Pesantren Madinah Tunaja, Kesultanan Menanga, berada di wilayah Solor Timur. Melaksanakan malam pentas budaya bersama dengan remaja Masjid Lewoniron. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran bersama tentang sejarah perkembangan agama Katolik di Pulau Solor pada benteng Portugis di Lohayong, Solor Timur, sekaligus mengenangkan akan misi Solor. Yang ketiga, melaksanakan bakti sosial pada Masjid Al-Fatih di Menanga. Yang keempat, melaksanakan pawai dan apel bendera bersama dengan anak-anak santri se-Kabupaten Flores Timur pada Hari Santri Indonesia. Yang kelima, melaksanakan ibadat bersama dengan remaja masjid dari Apelame pada Masjid Al-Sidik Apelame, Solor Selatan. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran kolaboratif bersama dengan Mandua Flores Timur. SMAK Santo Mikael Solor mengadakan tukar mimbar ilmu pengetahuan baik peserta didik maupun tenaga pendidik bersama dengan Mandua Flores Timur di Lamakera, Solor Timur. Inilah lokasi tanah pembangunan SMAK Santo Mikael Solor. Lokasi tanah pembangunan SMAK Santo Mikael Solor seluas 2 hektar atau 20.000 meter persegi. Dari timur ke barat seluas 200 meter persegi, dan dari utara ke selatan seluas 100 meter persegi. Lokasi tanah seluas 2 hektar ini merupakan penyerahan yang tulus ikhlas demi anak lewotana di Pulau Nusa Cendana, tempat matahari terbit ini, oleh pemilik tanah Bapak Sakarias Enga Werang. Bapak Sakarias Enga Werang menyerahkan tanah ini bersama dengan Koton Kelen Hurit Maran di Lewotana, Lewonamang, dalam kearifan lokal budaya Kakandike Arin Sare. Dalam penyerahan tanah kepada pihak sekolah yang disaksikan oleh Koton Kelen Hurit dan Maran dengan menentukan titik-titik batasnya. Pada wilayah bagian timur berbatasan dengan Parak Nodol,
pada wilayah bagian barat berbatasan dengan Desa Balaweling 1, dan pada wilayah bagian utara berbatasan dengan Jalan Trans Solor dan Laut, dan pada wilayah bagian selatan berbatasan dengan hutan dan kebun masyarakat. Dalam pembangunan Semak Santo Mikael Solor, sengaja dilepaskan 8 meter terhitung dari bibir Jalan Raya Trans Solor pada titik di mana pembangunan lokasi gedung Semak. 8 meter ini adalah tanah milik Semak Santo Mikael Solor. Sengaja dilepaskan 8 meter, ada 2 alasan mendasar. Yang pertama untuk pelebaran jalan Trans Solor ke depan nanti, dan yang kedua sebagai pelataran dari gedung Semak Santo Mikael Solor, tempat arus lalu lintas keluar masuknya kendaraan menuju ke lokasi Semak Santo Mikael Solor. Dengan ini kami menegaskan bahwa 8 meter terhitung dari bibir jalan negara Trans Solor sampai pada titik pembangunan gedung sekolah Semak Santo Mikael Solor adalah tanah milik dari Lembaga Pendidikan Semak Santo Mikael Solor. Dalam tuntutan proses penegrian, ada 2 prasyarat yang mesti dimenangkan, yakni rekomendasi dari Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka sebagai pemilik sekolah, dan sekaligus yang kedua, yakni penyerahan aset tanah dari pihak yayasan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk selanjutnya diuruskan akte tanah. Usaha dan perjuangan dalam melaksanakan proses penegrian Semak Santo Mikael Solor menjadi Semak Negeri Solor tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Usaha dan perjuangan ini harus disertai dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, pengorbanan yang bermuatkan data, regulasi, dan konsultasi koordinasi, serta rahmat terberi dari Sang Ilahi. Berlandaskan pada SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 33 tahun 2024 tentang petunjuk teknis proses penegrian Sekolah Menengah Agama Katolik, maka kami umat dan masyarakat Solor berkomitmen untuk menjadikan Semak Santo Mikael Solor menjadi Semak Negeri Solor dalam spirit ikhlas beramal demi mencerdaskan anak-anak bangsa umumnya dan anak-anak Lewotana Solor khususnya. Semoga Tuhan dan Lewotana senantiasa memberkati segala usaha dan perjuangan kita di dalam mewujudkan proses penegrian Semak. Karena itu, dalam kerendahan hati penuh syukur, kami memohon kepada Bapak Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, berkenanlah membantu kami guna mempercepat proses penegrian Semak Santo Mikael Solor menjadi Semak Negeri Solor. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian, terkhusus bagi Bapak Dirjen dan seisi keluarga. Lewo Soron Lodo, Tanah Tapin.